Saya Sakifian Syabia Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi vertikal dan horizontal dalam akhlak. Konsep akhlak berbasis syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT atau hablum minallah, dan dimensi horizontal yang terkait dengan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas dengan nilai atau value yang berbeda. Dalam dimensi horizontal menggunakan tolak ukur benar salah, sedangkan dimensi vertikal menggunakan tolak ukur hak batil. Satu, akhlak dengan metode dimensi vertikal atau hablum minallah. Agama Islam merupakan ajaran kebenaran yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hubungan antara manusia dengan Allah dalam ajaran Islam bersifat timbal balik, yaitu bahwa manusia melakukan hubungan dengan Tuhan dan Tuhan juga melakukan hubungan dengan manusia. Tujuan hubungan manusia dengan Allah adalah ibadah. Agama adalah keyakinan terhadap Tuhan dan adanya aturan tentang perilaku hidup manusia. Secara spiritual, metode akhlak bagi umat muslim dengan berpegang teguh pada Allah, yaitu yang pertama, akhlak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam harus memiliki niat yang bagus dalam wirausaha. Jual beli bukan masalah uang dan barang, tapi dilakukan dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpikir bahwa kegiatan yang dilakukan akan menjadi amal soleh. Pastikan tekad hati dalam akhlak semata-mata dilakukan karena Allah. Karunia segala nikmat, tuntunan, amal, dan perbuatan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, akhlak adalah ibadah. Melakukan kegiatan akhlak bagi seorang muslim tujuannya karena beribadah pada Allah lebih tinggi derajat dan pahalanya. Sebab dalam sholat 5 waktu sudah berjanji bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim menjalankan suatu usaha dalam rangka ibadah kepada Allah. Demikian pula hasil yang diperoleh dalam akhlak akan dipergunakan kembali di jalan Allah. Yang kedua, akhlak dengan metode dimensi horizontal atau hablum minannas. Hubungan manusia dengan manusia merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Banyak hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita menjalin hubungan antara manusia. Hakikat manusia sebagai hamba Allah merupakan makhluk spiritual yang mempunyai perjanjian suci dengan Tuhan. Beribadah kepada Allah semata-mata, selalu bersikap tulus ikhlas kepada Allah. Yang keempat, ada esensi dan edukasi ajaran akhlak. Tasawuf sebagai salah satu tipe mistisisme, dalam bahasa Inggris disebut sufisme. Kata tasawuf mulai dipercakapkan pada akhir abad kedua Hijriah yang dikaitkan dengan salah satu jenis pakaian kasar yang disebut suf atau wol kasar. Tasawuf memiliki obsesi kedamaian dan kebahagiaan spiritual yang abadi. Tasawuf berfungsi sebagai pengendali berbagai kekuatan yang bersifat merusak keseimbangan daya dan jiwa, agar ia kebal terhadap pengaruh luar dirinya untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan jiwa. Esensi agama Islam adalah akhlak, yaitu akhlak antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang dengan dirinya sendiri, antara dia dengan orang lain, termasuk anggota masyarakat dan lingkungannya. Akhlak yang terjalin dalam hubungan antara hamba dengan Tuhan menegaskan berbagai akhlak yang buruk seperti tamak, rakus, gila harta, menindas, mengabdikan diri kepada selain Khalik, membiarkan orang yang lemah dan berkhianat. Sebaliknya, mengedepankan akhlak kebajikan atau terpuji bisa menambah kesempurnaan iman seseorang, karena seseorang mukmin yang sempurna adalah mereka yang paling sempurna akhlaknya. Saya menjelaskan materi 1 dan 2. 1. Korelasi antara akhlak dan tasawuf.
Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi 3 bagian, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan amali. Ketiga tasawuf ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Pada tasawuf falsafi, pendekatan yang digunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Sedangkan tasawuf akhlaki, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak yang tahapannya terdiri dari tahalki dan tajalli. Sedangkan tasawuf amali, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan amaliyah atau wirid. 2. Hubungan substantif akhlak dan tasawuf. Semua aspek pendidikan tersebut pada dasarnya ditunjukkan dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan pendidikan itu selalu berhubungan dengan membangun manusia yang berakhlak mulia. Pengertian tersebut memperkuat pendapat Al-Abalsi yang mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan Islam, karena memang Islam telah menegaskan bahwa pencapaian akhlak yang sempurna merupakan tujuan yang sebenarnya dari pendidikan. Al-Attas pun menambahkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah manusia secara baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima dan yang keenam. Materi yang kelima yaitu esensi dan edukasi ajaran akhlak. Tasawuf sebagai salah satu tip dalam bahasa Inggris disebut sufisme. Kata tasawuf mulai dipercakapkan pada akhir abad kedua Hijriah, yang dikaitkan dengan salah satu jenis pakaian kasar yang disebut suf atau wol kasar. Tasawuf memiliki obsesi kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Tasawuf berfungsi sebagai pengendali berbagai kekuatan yang bersifat merusak keseimbangan daya dan jiwa, agar ia kebal terhadap pengaruh luar dirinya untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan jiwa. Esensi agama Islam adalah akhlak, yaitu akhlak antara seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang dengan dirinya sendiri, antara dia dengan orang lain, termasuk anggota masyarakat dengan lingkungannya. Akhlak yang terjalin dalam hubungan antar hamba dengan Tuhannya menegasikan berbagai akhlak yang buruk seperti tamak, rakus, gila harta, dan yang lainnya, mengabdikan diri kepada selain Khalid, membiarkan orang yang lemah dan berkhianat. Sebaliknya, mengedepankan akhlak kebajikan terpuji bisa menambah kesempurnaan iman seseorang, karena seorang mukmin yang sempurna adalah mereka yang paling sempurna akhlaknya. Cara menghilangkan sifat-sifat tersebut yang buruk tadi ialah dengan mengadakan penghayatan atas keimanan dan ibadahnya, mengadakan latihan secara bersungguh-sungguh, berusaha merubah sifat-sifatnya itu agar posisi seseorang terbalik, yakni hawa nafsunya dikuasai oleh akal yang telah mendapat bimbingan wahyu. Dalam dunia tasawuf diajarkan berbagai cara seperti riyadhah, latihan, dan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu tadi. Lanjut materi yang keenam, profil akhlak para sufi.
Dari beberapa karya yang diambil sebagai sumber data untuk penulis ilmiah ini adalah tafsir Al-Quran dan Al-Azim, tafsir Tustar. Untuk profil tafsirnya, penulisan akan membahas diantaranya sumber penafsiran, yaitu ada 4. 1. Sumber penafsiran. 2. Metode penafsiran. 3. Corak penafsiran. 4. Metode penulisan. Yang pertama, sumber penafsiran. Menurut pakar ulama yang ahli tafsir bersepakat bahwa sumber penafsiran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu al-riwayah, matsur, dan isyar. Penulis memahami bahwa sumber penafsiran Tustar menyinteskan antara al-riwayah, al-matsur, dan isyar sebagai ayat-ayat beliau. Sebagai ayat-ayat beliau tafsirkan dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran lainnya. Tetapi sebagai ayat-ayat yang beliau tafsirkan juga menggunakan makna batiniah, seperti beliau menafsirkan ayat-ayat Ikhlas. 2. Metode penafsiran. Menurut Al-Farmawi, metode penafsiran diklasifikasikan menjadi 4 bagian, diantaranya ijmal, tahlili, muqaran, dan maudhu. Menurut penulis, metode penafsiran beliau adalah menyinteskan antara ijmal dan tahlili. Beliau menafsirkan beberapa ayat kemudian menegasikan tahlili beberapa ayat-ayat. Yang ketiga, corak penafsiran. Biasanya untuk mengetahui corak penafsiran terlebih dahulu harus mengetahui isi kandungan ketika menafsirkan ayat. Apakah ayat dihegemonikan dengan fikih, ilmi, adabi, tarbiyah, sufistik, dan lainnya. Menjadikan hegemonitas ketika menafsirkan, maka akan mengetahui dalam penafsiran. Setelah melihat isi kandungan tafsir Tustar, penulis menyimpulkan bahwa corak penafsiran beliau adalah sufistik. Metode penulisan yang keempat. Metode penulisan adalah bagaimana seorang mufassir penafsiran ayat-ayat menjadi sistematika, baik menggunakan tartib mushaf maupun tartib nuzul. Tartib mushaf adalah sistematika penulisan yang ditulis sesuai urutan surah-surah, biasanya merujuk kepada Al-Quran Utsmani. Dimulai dengan Al-Fatihah, mengakhiri pada Al-Nas. Sedangkan tartib nuzul yaitu mengkonfigurasikan penafsiran ayat sesuai sebab turunnya ayat. Asbab al-nuzul. Setelah melihat kandungan penafsiran Tustar, metode yang digunakan adalah tartib mushaf, menafsirkan ayat-ayat susunan surah di dalam Al-Quran Utsman. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator.